Pernahkah kita merasa bahwa memaafkan seseorang merupakan hal yang sulit? Atau menerima orang yang sifatnya berbeda dengan sifat kita? Menerima orang dalam kegagalan yang telah mereka buat, kelemahan mereka, keterbatasan mereka, seringkali menjadi suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Let's talk about this. Ada suatu cerita di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus hendak membasuh kaki murid-muridnya. Di akhir dari pelayanan Tuhan Yesus sebelum dia mati dan dia naik ke atas kayu salib, dia makan bersama-sama muridnya, dan di tengah-tengah acara makan itu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan mungkin itu merupakan suatu hal yang aneh di pandangan murid-muridnya, sehingga ketika Petrus melihat hal tersebut, dia berkata, "Tuhan, sekali-kali Engkau tidak akan membasuh kakiku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, "Jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Jika aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku, di dalam kehidupanku." Banyak orang mengartikan cerita ini, banyak orang yang menjelaskan tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menunjukkan contoh kerendahan hati. Seorang raja yang melayani seperti seorang hamba yang mencuci kaki tamu yang datang ke rumah tuannya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh dari cerita ini bukan hanya sekedar berbicara tentang kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus menyampaikan dengan jelas alasan dia membasuh kaki murid-muridnya, supaya kamu mendapat bagian di dalam aku. Bagaimana caranya supaya orang mendapat bagian di dalam kehidupan kita dan kita mendapat bagian di dalam kehidupan orang tersebut? Supaya kita bisa mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi mereka. Caranya adalah dengan membasuh kaki. Apa yang dimaksud dengan membasuh kaki? Kaki berbicara pengalaman apa yang seseorang telah lewati dalam kehidupannya. Berbicara perjalanannya, berbicara journey yang dia lewati. Berbicara naik turunnya kehidupan yang telah dia alami. Dan kaki juga bisa menceritakan tentang bagaimana beratnya kehidupannya, bagaimana luka yang dia telah alami, trauma yang dia alami, kekecewaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan membasuh kaki berarti bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang itu rasakan. Berusaha untuk mengerti apa yang dia telah lewati dalam kehidupannya. Membasuh kaki itu berarti bahwa kita mau mengenakan sepatu yang dia kenakan. Mengenakan sepatu orang tersebut. Apa yang telah dia lewati, apa yang telah dia alami. Karena apa yang kita lihat hari ini dalam kehidupannya, itu adalah hasil dari perjalanan yang telah dia lewati dalam kehidupannya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya supaya mereka mendapat bagian dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar berteman dengan murid-muridnya, bukan hanya sekedar makan bersama-sama dengan mereka, mengajari mereka firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus mau masuk lebih dalam lagi. Tuhan Yesus mau supaya dia bisa memahami, mengerti perjalanan apa yang telah dilewati oleh murid-muridnya. Dan ada dua hal yang menarik di sini. Tuhan Yesus mencuci kaki mereka. Ya, mencuci kaki itu berarti bagaimana Tuhan Yesus mencoba memahami perjalanan mereka. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus memberkati perjalanan mereka. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki mereka, Tuhan Yesus mau mencoba mengerti kehidupan mereka, masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mau memberkati perjalanan mereka ke depannya. Inilah yang akan kita lakukan ketika kita mau belajar untuk membasuh kaki mungkin keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita, orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang melepaskan berkat atas perjalanan kehidupan mereka. Biar kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam pemulihan kehidupan mereka. Pemulihan dalam hati mereka. Pemulihan mereka dengan masa lalu mereka. Dengan apa yang telah mereka lewati di belakang mereka. Jika kita melihat buah, maka dengan mudah kita dapat menilai buah tersebut. Contoh buah jeruk. Wah, buahnya asam. Wah, buahnya kok ada pahitnya ya. Wah, buahnya belum mateng. Buahnya terlalu keras. Ada banyak pemikiran kita tentang buah tersebut.
Tapi tahukah kita bahwa buah itu tidak muncul begitu saja? Tidak tiba-tiba ada buah. Buah itu ada karena ada pohon, ada ranting, ada batang pohon, dan yang menarik, di bawah tanah ada akar di bawah tanah yang kita mungkin tidak tahu sedalam apa dan seperti apa bentuknya di bawah tanah tersebut. Begitu juga dengan kehidupan seseorang. Mudah bagi kita mungkin untuk menghakimi, dia penuh kepahitan, orang ini kasar, orang ini nggak sabaran, orang ini sombong, dan lain-lain. Maukah kita untuk melihat seperti Tuhan melihat? Melihat lebih jauh, membasuh kaki mereka. Dan ternyata mereka punya akar yang tersembunyi di bawah tanah. Dan akar itu seringkali mereka sendiri tidak sadari. Pastikan kita membawa orang tersebut untuk mengalami pemulihan dan memberkati perjalanan mereka ke depannya. Mari lihat lebih jauh. Mari lihat di bawah permukaan tanah. Sulitnya kehidupan mereka, luka yang mereka telah alami. Mungkin penolakan, mungkin ada perbandingan yang mereka sering rasakan dalam kehidupan mereka. Yang mereka terima dari keluarga mereka, dari orang-orang terdekat. Sehingga hari ini, ketika kita menilai seseorang, kita tidak hanya sekedar berhenti pada buahnya. Kita tidak hanya sekedar menghakimi mereka, tapi kita mau mengambil posisi seperti Tuhan Yesus, merendahkan hati kita untuk mencuci kaki mereka, untuk ada di sepatu yang mereka telah pakai, di perjalanan yang telah mereka lewati dalam kehidupan mereka. Biar pesan ini dapat membantu kita untuk dapat menerima orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka, mengampuni mereka, merayakan mereka, dan bukan hanya itu, kita bisa melepaskan berkat atas perjalanan mereka hari ini dan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati.